Ada yang seru lagi loh yang saya tahu tentang Kak Adi ini. Iya, Bu. Bisnis properti itu kan jelas bunyi aset dan omset miliaran lah Iya. ya. Heeh. Tapi Kak Adi itu termasuk pengusaha yang meyakini bahwa berbisnis itu modal bukan merupakan faktor nomor satu. Dan Oh, Kak Adi sudah baik. membuktikannya. Nah, gimana tuh bahwa modal itu bukan yang utama dan pertama? Jadi dari bisnis bimbel dulu ya, Boleh, yang boleh, boleh. program studi sarjana kewirausahaan. Seperti itu kira-kira. Oke, dan lulusannya itu wajib nantinya punya bisnis nggak sih, Pak? Oh Yang real jelas, gitu? Oh ya gitu? jelas, ya. Itu bagian dari syarat kelulusan nggak sih? Saya ingat dulu ada salah satu entrepreneur university di wisuda kalau udah punya bisnis. Ya. Oh. Nah, kalau di kita gimana tuh? Ya memang kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UM Papua. Senang sekali saya Dewi Anggraini kembali dapat menyapa Anda. Kali ini melalui obrolan santai. Melalui tentu saja podcast kesayangan kita UM Papua Channel. Dan kali ini saya ditemani oleh Eki. Halo Ki, Assalamualaikum. Halo Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Ki udah datang nemenin obrolan santai pada Iya. kesempatan ini. Dan tema kita pada kesempatan ini adalah kiat sukses berwirausaha dari muda. Seru nggak temanya? Baik Ibu, seru Seru sekali banget tema kan hari Ki? ini ya. Iya. Dan tidak kalah serunya tentunya dua narasumber yang sudah menemani kita pada hari ini. Ada Pak Leswadi ST atau itu nama formalnya, Oh, nama gitu gaulnya dia. ada Ki. Apa itu Kak Ibu? Adi. Wah, Dan kita akan menyapanya sebagai Kak Adi. baik, Iya. oke. Dan satu lagi ada narasumber yang juga istimewa, Iya. ada Pak Muhtar Syam. Pak Muhtar. Nah, Mm. ini kalau yang ini ada nama gaulnya nggak Ibu? Nama gaulnya Pak Sam. Oh, Pak Sam. Baik. Dan repotnya di UM Papua itu ada Iya. banyak Sam, Wah. ada banyak Pak Sam, tapi tetap aja maunya dipanggil Pak Sam Siap gitu. Ibu. Iya. Nah, yang pertama ini Ki merupakan seorang wirausahawan muda. Iya. Keren banget. Udah sukses di usia muda dan memulai bisnisnya juga di usia muda. Iya Ibu. Dan yang satunya merupakan pengajar pada Prodi Ilmu Kewirausahaan Iya. Universitas Muhammadiyah Papua. Kita sapa dulu Ki, narasumber kita pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Adi dan Pak Syam nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kak Adi dulu nih. Mau tanya untuk hari ini gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Amin. Kalau Pak Sam sendiri gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah. Baik. Baik selalu. Selalu Luar baik ya. biasa ya Pak. Baik Ibu. Iya, terima kasih Kak Adi udah berkenan hadir di studio untuk sharing dan juga Pak Sam, terima kasih udah berkenan hadir ya. Tentunya dan insya Allah hal ini akan bermanfaat untuk kita semua ya Ki ya. Iya Ibu, benar sekali. Nah, narasumber kita ini Ki, Iya, Bu. pertama kita akan kenalkan. Kalau Pak Sam biar kenalkan sendiri aja ya. Tapi Kak Adi juga boleh sih memperkenalkan diri sendiri. Nah, Kak Adi ini saya sudah kenal lama nih. Iya, Bu. Profil seorang wirausahawan muda yang saya katakan sukses lah ya. Iya. Dan nggak main-main nih, bisnisnya adalah properti nih, mainnya perumahan, Wih, mainnya, besar mainannya. juga ya, Ibu. Iya, gitu. Dan sebelum properti juga sukses di berbagai bisnis lainnya, itu yang seru. Wah, Jadi apapun yang keren. dipegang Kak Adi kayaknya jadi duit. Nah, ciri wirausahawan itu gitu. Bagaimana Bapak dosen wirausaha? Begitu kah tidak? Kalau Bertahan dingin. kalau yang dipegang Bapak dosen kewirausahaan jadi apa? Jadi buku gitu ya. Jadi ilmu pastinya. Jadi Ibu. ilmu ya. Oke. Jadi Kak Adi ini punya beberapa proyek perumahan dan sebelumnya juga bahkan punya bisnis kos-kosan, punya bisnis kuliner juga, ada mie ayam hijau yang sempat terkenal ya, dan kemudian juga ada bimbingan belajar sampai 4 cabang ya Kak Adi. Wah, Punya juga semacam lembaga pengembangan SDM sebelumnya, bahkan itu kalau nggak salah sejak mahasiswa ya? Iya. Sejak Iya. mahasiswa. Nah ini menarik sekali. Mungkin Kak Adi bisa kenalkan dulu sedikit nih tentang profil Kak Adi gitu kan, sebelum kita ngobrol lebih lanjut. Pak Sam sabar. Orang sabar disayang Tuhan Pak Sam. Izin untuk memperkenalkan diri. Saya alumni dari salah satu kampus di Jayapura, tepatnya di USTJ. Bidang saya teknik, di teknik mesin ya. Cuman bisnis saya itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan permesinan. Nah, jadi
Awal saya merintis usaha itu dari kuliah ya, dari kuliah dari kuliah dari kuliah. Usahanya juga tidak pakai modal besar, tidak pakai modal besar, karena usaha pertama itu kita itu pelatihan, pengembangan SDM, dan pangsa pasar kita bukan yang profesional, tapi lebih ke adik-adik kita ya, mulai dari SMP, SMA. Oke. Lalu di situ tumbuh ide bisnis, berkembang, jadi kita merangkul semua alumni kita dalam satu wadah bimbingan belajar khusus gitu, untuk para alumni kita. Ternyata bimbel itu disambut baik, berkembanglah. Kurang lebih ada 4 cabang Di Jayapura semua ya Kak di Adi? Jayapura semua. Bisnis ini bertahan kurang lebih 10 tahun. Bimbelnya ya? Bimbel itu 10 tahun. Dulu kalau masih SMP, SMA? SMP, SMA pernah mendengar bimbingan sekolah kehidupan? Pernah Ki? Oh Eki bukan dari Jayapura ya? Bukan. Nah, Mhm. jadi satu-satunya bimbel yang punya fasilitas untuk pengembangan SDM Iya. di Jayapura. Itu kurang lebih 10 tahun. Luar biasa. Iya, 10 tahun di bimbel. Terus berkembang ke bisnis-bisnis berikutnya, mulai dari kuliner, dari properti, dari finance juga. Akhirnya setelah perjalanan bisnis yang panjang itu, saya fokusnya itu memilih fokus ya, itu di bisnis properti, di bisnis investasi properti dan real estate. Gitu. Persisnya properti ini apa nih Kak Adi, boleh ceritakan lebih jauh mungkin? Ya, jadi properti kita itu properti non bank, tanpa bank, supaya kita tidak pusing mengambil hutang untuk bisnis gitu. Sekaligus juga tips buat teman-teman semua yang masih muda mau berbisnis itu, usahakan untuk tidak berhutang dulu. Usahakan tidak berhutang dulu, karena itu membuat pressure ke pikiran kita itu tinggi. Akhirnya kita seolah-olah dibunuh oleh keadaan. Kita dibunuh oleh keadaan. Nah, kalau kita sudah lost control dengan tekanan itu, itu sudah apa namanya? Kalau kita bagus mentalitinya, langsung ditekan kita naik. Tapi kalau mentality kita nggak kuat, terus lingkungan kita juga toksik, kita akan hancur lebur selebur-leburnya. Dan akan punya pengalaman buruk tentang dunia usaha, dan seolah-olah kita nggak pantas untuk memiliki kemenangan di bidang usaha. Gitu. Oke Kak Adi, sebelum lanjut nih ada Pak Mohtar Syam juga. Pak Sam tadi sempat dengarkan ya, Kak Adi ini basicnya teknik mesin gitu kan. Tapi kemudian bisnisnya di properti, bukan bisnisnya di bengkel gitu kan. Atau basicnya bukan seorang arsitek dan bukan seorang dari teknik sipil gitu. Kalau menurut Pak Sam, gimana tuh ngelihat kadang orang tidak sesuai basicnya, kemudian tetapi sukses. Di sisi lain ada prodi kewirausahaan. Ada nggak sih jaminan kalau orang masuk di kewirausahaan sebagai mahasiswa wirausaha itu bisnisnya pasti sukses gitu atau berwirausaha pasti sukses? Gimana tuh? Iya, jadi kalau menurut saya tuh Heeh, memang tidak jaminan. tidak Ya, jaminan ya? memang yang paling utama adalah skill. Ya, Mhm, saya melihatnya beliau ini luar biasa skillnya, mhm, ya kan, skill di bidang pengembangan mhm, finansial, ya. mhm, Dan satu lagi dia memiliki bakat mhm, leadership yang luar biasa. mhm, Ya, jadi memang sebelum kita menentukan jurusan, yang mhm, paling utama sebenarnya skill. Memang bukan satu jaminan bahwa dia kalau kuliah di katakan di teknik mhm, terus dia akan menjadi seorang teknisi, mhm, itu belum tentu, ya kan. Tapi beliau saya melihat memiliki skill yang luar biasa, kemampuan, ya artinya yang tidak kapasitas, kapasitas, karakter. karakter, Mhm, dan itu tidak semua orang memiliki itu. mhm, Tapi alangkah baiknya, ya mhm, kan, luar biasa kalau seandainya dia itu mhm, skill dewanya tuh di bidang entrepreneur luar biasa, apalagi ditentunya dengan akademisi yang, wih, saya mhm. nggak bisa bayangkan, mungkin di sini letak keadilan Tuhan. Oke, heeh, oke. Belajar pada prodi kewirausahaan misalnya adalah sebuah ikhtiar ketika orang ingin menjadi pengusaha ya, Pak Sam ya, salah Ya. satu ikhtiar gitu kan. Nah, kembali ke Kak Adi kita Ki, sebelum ke Eki. Apa sih yang sorry maksud saya sejak kapan sih gitu, Kak Adi punya cita-cita mau jadi pengusaha? Apa yang memotivasi, apa yang memantik? Mungkin Kak Adi ingat pertama banget, pertama kali
saya mau jadi pengusaha dan saya tidak punya lagi cita-cita yang lain semacam itulah gitu kan. Jadi Hmm. salah satu hal yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk masuk ke dunia usaha adalah Hmm. bahan bacaan ketika saya masih muda Hmm. gitu. Jadi kalau di masa SMA dulu bahan bacaan saya itu agak aneh. Misalnya Di kelas 12 itu ya, kelas 12, 11, 12 lah. Kelas 1 itu agak nakal lah. Kelas 12 itu mulai baca buku dari Master Finance ya, Robert T. Robert Kiyosaki. Kiyosaki, oke. Itu Quadrant Cash Flow sama Poor Dad Rich Dad gitu. Poor Dad Rich Dad. Ya, Rich Dad Poor Dad ya. ya. Intinya di situ dijelaskan tentang sistem keuangan yang ada yang membersamai kita saat ini dan pola pendidikan yang berbeda antara orang-orang yang punya uang dengan yang tidak punya uang terhadap anak mereka. Nah, kebetulan saat itu kondisi saya itu sedang tidak punya apa-apa. Ya, miskin papa lah kalau bahasanya itu. Miskin papa. Tidak ada fasilitas, no facility. Tidak ada fasilitas. Sehingga untuk membayangkan jadi pengusaha itu seperti nggak mungkin gitu Kak Adi. seperti nggak mungkin. Tapi Kak Adi merasa ada perasaan nggak mungkin nggak sih? Nah, ketika saya berada pada posisi itu, bahan bacaan begitu, kondisi keluarga yang begitu, itu ada petuah yang saya pegang sampai saat ini, gitu. Ada guru ngaji saya lah. Saya kondisi sedang kelas 12 mau lulus, bingung mau ngapain. Gitu. Ustadz bilang begini, udah ente itu kerja aja, masalah bayarin itu biar Allah yang bayar. Saya tanya lu mau kerja apa Ustadz? Ini kan kita menganggur nih ya. Kerjaan di rumah tuh banyak. Cuci piring, cuci baju. Itu aja yang saya kerjain. Terus dia kasih analogi begini. Seandainya nih ente punya kemampuan itu manajer, mungkin nggak ditaruh di OB. Ya nggak mungkin sih. Iya, Allah tuh begitu. Kalau kita punya pekerjaan itu bagus, profesional, pasti kita diangkat derajatnya. Dan itu yang saya pegang. Itu yang saya pegang. Jadi apapun itu, kalau kita bingung nih mau kerja apa, mungkin secara kapasitas kita belum pantas dibebani tanggung jawab. Nah, supaya kita itu merasa dibebani tanggung jawab, pantaskan dulu bahasa kerennya kan. Dengan apa? Yang sederhana-sederhana itu coba buat pekerjaan betul-betul profesional gitu, baik gitu. Nah, nasihat itu waktu di kelas 12 itu ya, akhirnya itu saya mulai rajin tuh di rumah tuh. Mulai nyapu, nyuci piring, nyuci baju. Jadi pekerjaan semua ibu saya itu saya kerjakan. Anak soleh bener ini Ki. For your information ya Ki, beliau ini anak madrasah ya, tadi ya, madrasah aliyah gitu kan. Makanya soleh banget. Dan ketika itu kan saya sudah mulai memutuskan untuk konsentrasi di pekerjaan saya biar itu baik. Nah, ya, sehingga saya punya intention kalau bahasanya itu ya, yang membangunkan di bawah sadar itu bahwa pekerjaan ini saya pekerjakan betul-betul sebagus-bagusnya lah, sesuai dengan kapasitas saya hari itu. Harapannya adalah kalau pekerjaan ini baik, terus baik, masih sih Allah akan membiarkan saya di sini terus gitu. Dan itu betul loh. Betul. Terus gimana tuh Kak Adi kejadiannya? Jadi kejadiannya waktu itu miskin papa, itu tiba-tiba datang beasiswa. Nggak pernah kepikiran untuk kuliah, nggak pernah kepikiran untuk melanjutkan kuliah. Tiba-tiba ada Tawaran beasiswa ya. tawaran beasiswa masuk ke saya untuk melanjutkan kuliah. Wah, saya senang sekali katanya. Ini di Jakarta ya gitu. Oh, di Jakarta. Kak Adi itu dari Jakarta. Habis itu ya saya lanjutkan kuliah berdasarkan beasiswa itu. Beasiswa itu. Dan prinsip itu saya pegang terus. Dan keajaiban itu datang terus ya. Kalau yang saya jalani gitu. Jadi keajaiban itu datang terus. Ketika kita mengerjakan sesuatu itu secara profesional dan baik, itu pasti akan diberikan penghargaan intensif atau fee atau apapun itu bahasa kita yang sepadan dengan apa yang kita berikan. Walaupun secara materi gitu, seandainya gitu. Kita dibayar cuma ini harusnya nggak segini nih. Harusnya apa yang kita berikan dibayar lebih. Tapi kok saya dibayar begini sih gitu.
Itu tidak berlaku tuh Mhm. kalau kita betul-betul baik. Kita akan dibayar lebih itu sebagaimana kita Mhm. bekerja. Nah, unsur-unsur vertikal nih, Ah. unsur Tuhan, unsur Yang Maha Kuasa, unsur spiritualitas, Iya. spiritual quotient dan sebagainya. Bagaimana Pak Sam memandangnya, dalam case ini seorang wirausahawan gitu loh? Ya, Mhm. saya, melihat beliau, secara apa ya, Mhm. secara agama ya, secara spiritual Mhm luar mhm. biasa kedekatannya, Mhm. keyakinan, Mhm ya. mhm. Jadi karena tadi, ya Mhm. yakin pada Yang Maha Kuasa, Mhm. kemudian yakin dengan apa yang dia Mhm. kerjakan akan membawa hasil, Mhm sehingga mhm. menjadi sebuah tekad yang luar biasa. Iya. Itulah yang membuat beliau yang hingga hari ini tetap eksis di dunia bisnis, dunia Mhm. wirausaha, Oke. dan itu perlu diberikan apresiasi untuk beliau. Mhm Ya, mhm. tidak mudah untuk, Mhm. apa namanya, tadi dia belajar tentang Kiyosaki toh, Iya, Iya. Robert tentang otak Kiyosaki. kanan, otak kiri itu kan. Jadi dia Mhm punya mhm. otak kanannya ya mungkin yang Mhm mhm. kreatif, Mhm. tadi luar biasa karena adanya semacam keyakinan tadi. Mhm. Ya, keyakinan yang ditunjang dengan semangat Oke. dan keadaan. Mhm. Jadi ada semacam dimensi yang Mhm. menjadi satu Mhm mhm. ya, Iya iya iya. antara, keadaan yang terpaksa Mhm. ya, dan dia kedekatan dengan yang ilahi tadi Ah, ya, keyakinan bener ya. dengan sungguh-sungguh menjadi kekuatan yang sangat luar biasa, menjadi sinergi Mhm. yang luar Iya. biasa. Nah, inilah yang membuat beliau hingga hari ini menjadi eksis di Mhm. Dunia menjalankan usaha wirausaha. di dunia di Mhm. Iya. perusahaan. Luar biasa. Baik. Ya, ini menjadi, menjadi pembelajaran buat saya secara pribadi dan Mhm mungkin mhm. para pendengar, pemirsa Mhm bisa kita mhm. jadikan contoh. Mhm. Ya, Iya. segala sesuatu jika ditekuni dengan sungguh-sungguh, Mhm. maka menjadikan sesuatu Iya hal yang berhasil dan iya. yakin. Ya, Jadi mungkin seperti beliau yang saya kenal ini ya, yang saya kenal iya, ya, begitu azan mengumandang tuh yang dicari masjid, Pak. Masya Allah. Masya Ah, Allah. gitu. Jadi seimbang Eki ya, Bu, punya ya? pertanyaan, Ki. Oh iya, sebelum itu tadi kan Ibu bilang Mhm. bahwa beliau ini termasuk orang yang soleh ya, Ya, iya. Berarti Allah seimbang yang ya? tahu, Iya, tapi kan Ibu. tadi kita dari ceritanya Iya, tuh, wah soleh bener gitu kan. berarti seimbang ya, Bu, antara Mhm. dunia bisnis dan juga ibadah ya, Bu, seimbang Iya, ya? semestinya kan semua dimensi Iya, kehidupan benar, kita Ibu. terkait dengan, keilahian ya, spiritualitas dan hal-hal yang vertikal kan, Iya, termasuk bisnis gitu kan. Gitu ya Pak Sam ya? Iya, Ya kira-kira Kak Adi seperti ya? itu. Oke. baik. Mhm. Dari Pak Syam sendiri nih, Pak, kan tadi Bapak bilang alangkah luar biasanya Mhm. kalau misalnya, kita juga memiliki ilmu dalam berwirausaha kan, Pak. Nah, Mhm. saya ingin bertanya, Pak, kira-kira apa nih alasan, alasan awalnya Mhm. Universitas Muhammadiyah Papua ini membuka prodi, kewirausahaan, Pak? Mhm. Ya, tadi ya, khususnya di Papua bahwa, Iya. eee, dan beberapa hasil survei yang kami lakukan di lapangan, Mhm. ya. Karena, terus terang saya mengajar bukan hanya di UM Papua pada waktu itu, ya hari ini saya fokus di UM Papua. Ada beberapa kampus dan di mana saya mengajar, dan situ saya gunakan untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Dan saya tanya, "Apa kira-kira Anda setelah lulus menjadi mahasiswa mau jadi apa?" Dan hampir semua dari 500 pertanyaan, Mhm. ya, sampai 80 bahkan 90% mereka menjawab, "Saya jadi pegawai, menjadi Mmm. PNS." Mmm. Nah, paradigma itulah yang harus kita rubah, Mhm. ya. Maka dengan ide membangun, prodi kewirausahaan di UM Papua ini luar biasa, ya. Di mana kita merubah paradigma bahwa untuk menjadi sukses, ya, katakan menjadi kaya, ya, di dunia maupun enggak harus jadi pegawai, Mhm. ya. Sekarang kan orang berpikir lulus harus jadi pegawai, ya, nggak jadi pegawai stres, ya kan. Kenapa tidak kalau kita lulus dia sudah bisa buat produk, Iya. ya kan. Mindset itu kita rubah, ya, bahwa untuk menjadi sukses bukan hanya menjadi pegawai, tapi bisa menjadi pengusaha. Ya, beliau Mmm. sudah contohkan, Nah ya kan, itu, beliau sudah betul. contohkan. Beliau ini yang langka dari karena tadi, Pak Sam bilang dari 500, Iya. satu orang rata-rata kepingin jadi pegawai tuh. Nah, saya jadi merasa gimana gitu Mbak, saya jadi merasa Tapi gimana bukan gitu berarti ya. pegawai itu buruk. Nah, kita tanya ke Kak Adi nih, sebenarnya alasan Kak Adi ingin jadi pengusaha berarti kan Kak Adi orang yang langka, memang kan menurut Iya, data betul. kita, pengusaha di Indonesia ini baru berapa? 2% ya? Iya, sekitar Pokoknya itu. kecil banget lah angka kita itu dan atau masih dibutuhkan minimal 2% kalau nggak salah, pokoknya angka pebisnis atau wirausahawan di negara kita itu masih sangat kecil sekali. Nah, apa sih Kak Adi, yang menjadi alasan Kak Adi tuh kepingin jadi pebisnis atau pengusaha gitu? Ya, jadi kalau Mhm. kita teorikan nih, ya,
bedanya mereka pengusaha atau entrepreneur dengan yang mau jadi pegawai itu, bedanya apa sih? Bedanya itu atau ini yang melatar belakangi saya jadi pengen jadi pengusaha. Pengusaha itu kalau semakin dia berhasil di dunia usahanya, waktunya itu semakin banyak. Waktu luangnya semakin banyak. Tapi kalau pegawai, dia semakin berhasil, waktunya itu semakin habis. Secara waktu bedanya di situ. Nah, saya itu pengen banget gitu, waktu saya itu banyak. Pengen waktu saya banyak sehingga saya masuk di dunia usaha berharap usaha saya ini berhasil sehingga dia menjadi sistem sendiri untuk menghasilkan keuangan begitu. Itu motivasi. Sehingga saya belajar tentang investasi, belajar tentang bagaimana uang ini harusnya bekerja buat saya. Karena secara teori itu ada dan secara aplikasi bisa. Bisa. Bukan apa? Bukan isapan jempol atau hanya halu atau angin surga atau apapun bahasanya itu bukan. Ini satu teori yang bisa diaplikasikan ketika kita mempelajarinya dengan benar, didukung atau memperoleh sumber yang benar, insya Allah itu bisa. Begitu. Ki, ada yang seru lagi loh yang saya tahu tentang Kak Adi ini. Iya. Bisnis properti itu kan jelas bunyi aset dan omset miliaran lah ya. Tapi Kak Adi itu termasuk pengusaha yang meyakini bahwa berbisnis itu modal bukan merupakan faktor nomor satu. Dan Kak Adi sudah membuktikannya. Nah, gimana tuh nanti kita adu nih dengan teorinya. Sebenarnya kalau untuk berbisnis atau berwirausaha itu modal itu nomor berapa sih? Jangan dirubah pendapatnya ya loh ya. Kalau praktisi udah bilang apa, dosennya jangan bilang menyesuaikan dengan praktisinya. Coba Kak Adi cerita dong bahwa Kak Adi itu dari sekian bisnis yang dijalankan waktu bimbel gitu ya, itu tergolong sukses untuk di Jayapura karena sampai 4 cabang. Kemudian properti juga sekarang 4 lokasi perumahan ya. Di Koya Barat, pertama di Tanah Hitam, kedua di Koya Barat, ketiga di Yoka, keempat di Kota Raja. Belum lagi bisnis-bisnis kafling tanah gitu ya. Nah, gimana tuh bahwa modal itu bukan yang utama dan pertama? Jadi dari bisnis bimbel dulu ya. Boleh. Yang real bisnis ya. Iya. Maksudnya di mana kita secara kelembagaan itu mendaftar di negara. Jadi di bimbel itu dulu ini juga awal tuh saran dari alumni kita. Kak, tolong kita dilatih lagi dong supaya kita nih jadi siswa-siswa yang berprestasi. Mereka minta untuk diajarkan ke lebih spesifik ke mata pelajarannya. Lalu saya dengan tim berpikir gimana ya cara menabung mereka. Ya sudah, kita coba buatkan wadah gitu. Nah, karena wadah ini butuh dana, kita tidak punya dana. Sepeser pun kita tidak ada dana hari ini. Akhirnya kita belajar lagi gimana sih cari dapat uang itu. Oh, ternyata kita bisa sharing saham. Saham perusahaan kita ketika itu kita jual ke investor. Kita buatlah analisa SWOT-nya, kita jelaskan potensinya dan lain sebagainya. Alhamdulillah orang-orang terdekat itu percaya. Orang-orang terdekat percaya dan menginvestasikan uangnya. Itu 2009 ya. Kak Adi udah sarjana ya? Belum itu. Oh, masih mahasiswa? Itu sudah. Sudah ya? Pas bimbel sudah. Sudah ya. Lulus tahun berapa Kak Adi? 2009. Berarti fresh graduate gitu ya, baru Iya. lulus tuh. Baru lulus. Catat ya, Ki? Baru lulus. Akhirnya kita kumpulin teman-teman kita yang punya uang. Waktu itu teman-teman kita bukan orang kaya, hanya sebatas pegawai yang sudah punya tabungan. Cuman mereka bingung mau diapakan uangnya. Nah, kita datanglah ke teman-teman kita itu, ke senior-senior kita lah, Bang, Pak, Bu, ini kita ada bisnis begini, bagus, begini. Terus kita jelaskan potensinya, keunggulan dari produk kita ujikan di depan mereka. Terus mereka percaya, mereka investasikanlah di kita. Waktu itu kalau tidak salah kita dapat modal awal itu 60 juta. 2009 nih. 2009 60 juta. Dan itu bukan modal Kak Adi ya? Bukan modal saya. Bukan. Saya cuma modal bicara nih, bertemu dengan Bu Dewi misalnya, dengan Bapak. Ini saya ada bisnis. Kita datang ke rumahnya, kita datang ke kantor yang menjelaskan. Kita bawa proposal. Dari diskusi itu mereka yakin kita dianggap amanah untuk mengelola uang mereka, maka kita menjalankan bisnis itu.
yang pertama itu. Ya, setelah uang itu kita terima, kita belanjakanlah semua untuk kebutuhan bisnis bimbel. Dari situ, itu bisnis bimbel begitu awal modalnya. Dan 4 cabang itu kalau nggak salah cepat banget Kak Adi, dalam setahun kan? Iya, kurang lebih 1 tahun lebih lah. Langsung 4 cabang Langsung ya, 4 luar cabang. biasa. Itu berarti Sharing, modal berapa tuh? banyak sekali. Udah bunyi ratusan Iya, kan? kan kita sharing profit begitu. Gitu. Mhm. Berjalan cukup lama, kurang lebih 10 tahun, dan kita berhenti di 2020. 2020 karena COVID. Dan saya harus memutuskan bisnis mana yang efektif, efisien, yang menghasilkan lebih. Sementara properti udah jalan dari 2017 ya Kak Adi? Iya, 2017. Properti juga begitu kurang lebih. Kurang lebih sama. Hampir semua bisnis yang besar, saya tidak menggunakan modal pribadi. Oh, percaya nggak Ki? Saya selalu sharing profit semuanya. Nah, Sobat UM Papua, keren banget nih untuk disimak Sharing bahwa profit. menurut praktisi yang sukses, Sharing ternyata profit. modal bukan satu-satunya. Ya, Ternyata jadi Ibu relasi sangat ini ya, penting ya Nah, dalam usia ini, begitu dalam Kak? berbisnis. Relasi ya? Mentalitas jadi Kak Adi sendiri atau relasi sebenarnya? perilaku kita kan hasil buah Iya. hasil buah pergulutan kita dengan Tuhan ya. Jadi sehingga mungkin perangai kita ini dinilai oleh orang-orang sekitar kita. Pantas, layak atau tidak dititipkan uang, gitu, amanah atau tidak, gitu. Sehingga itu menjadi modal kita untuk memasuki dunia usaha. Itu modal sekali. Tapi kalau secara branding kita ini itu yang penting. tidak cukup cakap atau tidak mumpuni sehingga tidak dipercaya ya. Dan kalau sudah dipercaya amanah. Itu. Kalau sudah dipercaya amanah. Orang bisa aja percaya untuk pertama kalinya Kak Adi ya, Yes. tapi kemudian tidak amanah gitu kan. Sampai hari ini pun masih banyak teman-teman yang punya uang minta tolong uang yang dikelola dan saya sudah tidak sanggup. Luar biasa. Saya sudah tidak sanggup. Saya bilang saya fokus ke properti dulu, dan properti saya sudah tidak butuh modal karena ya sudah ada ininya, triknya saya sendiri gitu. Bahkan properti kita yang 0% DP pun itu juga tanpa modal. Sudah DP 0%, sudah Tanpa maaf modal. ya, tanpa lembaga keuangan formal, tanpa modal, 0%, DP 0% gitu ya. Dan berdiri rumahnya. Dan sudah jadi kompleksnya. Dan Bu Dewi salah satu yang beli di rumahnya. Jadi ketahuan gitu kan, padahal gitu kan, seharusnya gitu kan. Jadi bagaimana Pak Sam? Iya, saya pesan satu nanti. Pak Sam, Pak Sam habis ini harus pesan satu ya. Janji ya, masih ready loh Pak Sam. Sebenarnya ini saya marketingnya sih Pak Sam. Jadi gini, tadi kan bahwa modal itu menurut praktisi, menurut Kak Adi praktisi yang sukses ya, bukan yang pertama dan utama. Kalau secara konseptual, secara teorinya Pak Sam ngajarin gimana tuh di kelas kewirausahaan? Ya, saya setuju sekali bahwa ketika kita sudah akan berani terjun di dunia wirausaha, ya, yang pertama yang harus kita lakukan keberanian, ya, berani, ya, berani rugi, ya, berani bangkrut, berani untung apalagi. Yang pertama keberanian, ya kan. Karena dari kewirausahaan sendiri kan dapat didefinisikan itu berarti kan tangguh, yang ulet, yang tangguh, itulah definisi dari kewirausahaan. Nah, berkaitan tadi modal, ya betul bahwa untuk membuat suatu usaha itu modal harus ada. Ya, tapi secara pribadi, secara finansial, kita nggak punya modal itu kan. Nah ini, ya kan, banyak cara. Kalau orang bilang itu banyak banyak arah menuju Arab, menuju gitu. Roma. Baru ya? Baru. Quote baru itu ya? Ya. Jadi yang pertama tadi ya kepercayaan. Ya, kepercayaan itu harus ditanamkan kepada katakan kita ingin meminjam. Ya, meminjam itu kan nggak harus di sebuah lembaga. Ya, misalkan bank atau lembaga-lembaga keuangan yang lain. Bisa juga kepada keluarga contohnya atau kepada teman. Ya, tentu dia melihat ya kata saya sebagai investor, saya melihat ini orang ini mau pinjam uang buat apa gitu kan. Ini orang akhlaknya baik, tidak baik. Jadi teman yang baik dia bisa melihat karakter calon pengusaha tersebut. Dan saya yakin beliau memiliki track record yang bagus sehingga tadi dipercaya.
Di samping dia dipercaya, dia memiliki konsep yang luar biasa, sebuah Nah, perencanaan yang ide luar biasa. bisnis, betul Nah, betul. itulah teorinya ya. Pertama kepercayaan kepada calon investor yang kita sampaikan. Kedua adalah project bisnis seperti apa. Dan saya yakin kalau itu dua kekuatan tadi ya bersatu menjadi sebuah kekuatan sinergi, itu luar biasa. Oke. Gampang kita cari uang, ya kan. Jadi yang utama adalah kepercayaan. Ya. Jaga kepercayaan itu, karena ada patah mengatakan kepercayaan itu paling mahal harganya ketimbang uang. Ya. Hari ini saya bantu Anda uang 1 M, ternyata dia merugikan saya, ya kan, bikin saya bangkrut, bahkan menipu saya. Selesai sudah urusan. Hari ini kamu terima itu uang haram, tapi selesai kerjasama. Tapi kalau itu berhasil dikembangkan, ketika dia minta untuk dikembangkan, nggak usah minta, ini saya tambah, ya kan, kok kembangkan dengan usaha kamu. Yang penting kita bagi hasil seperti apa. Nah, disitulah saya yakin beliau menggunakan prinsip seperti itu. Ya. Soal ide bisnis itu benar juga sih. Sejak Kak Adi menggulirkan bimbel, memang bukan yang pertama dalam arti ada bimbel nasional yang beroperasi di sini ya. Tapi sejak Kak Adi sebagai bimbel lokal mendirikannya dan 4 cabang dalam setahun, setelah itu bisnis ini menjadi tren di kalangan generasi muda ya, rekan-rekannya Kak Adi bahkan ya. Kak Adi ini boleh dibilang leader di dalam bisnis ini di sini ya, lokal ya, secara lokal. Ada beberapa yang berdiri setelahnya ya Kak Adi ya. Ya, kurang lebih waktu itu kita ada berapa gitu, dan kita Iya. jadi trendsetter gitu. Ya, trendsetter dan market leader. Dia pemimpin pasar dan trendsetter juga, kurang lebih gitulah kalau boleh dibilang, karena yang bisa sampai 4 cabang dan bertahan sampai 10 tahun, 1 dekade itu ya bisnisnya Kak Adi ya, mohon maaf, sekolah kehidupan ya. Yang lain itu hanya setahun 2 tahun. Setahun 2 tahun. Kita yang followernya ya. Iya, kita cukup lama. Alhamdulillah ya. Cukup lama dan sebenarnya masih bisa, cuman karena saya pribadi sudah ternyata ada bisnis lain yang secara butuh fokus. Ya, profit, benefit lebih menjanjikan dan waktu juga lebih luang kalau di properti. Saya memutuskan untuk properti aja deh begitu. Jadi menjaga mutu juga tidak kalah penting ya Pak ya. Iya, betul. Menjaga mutu tuh sangat penting itu, karena itu akan menjadi track record juga. Gitu. Dan beliau menjaga pangsa pasarnya luar biasa ya. Iya, soal jaga mutu itu saya jadi ingat ketika bimbel itu kan juga ada value yang ditambahkan ya. Selain bimbel itu kan ada apa ya Kak Adi, jasa atau layanan apa gitu plusnya buat Jadi kan kalau waktu zaman saya mengelola bimbel itu, bimbel kita itu salah satu bimbel yang punya support system. Nah itu. Support system. Jadi anak-anak itu nggak hanya belajar tentang materi pelajaran di sekolah, tapi juga belajar tentang motivasi belajar. Mereka belajar tentang bagaimana memanage waktu, memanajemen diri, sehingga ada nilai plusnya di situ. Ada leadership di situ deh. Pelatihan khusus kan ya Kak Adi, tambahan dan itu free ya. Nah itu mutu, soal mutu Pak, betul. Kemudian Pak Sam bicara soal mutu tadi ya. Yang mie ayam hijau itu kan juga Kak Adi punya value atau nilai lebih sebagai mutu, bahkan ya mutu itu sendiri. Bisa cerita tuh tentang mie ayam hijau itu yang gimana? Ya, jadi mie hijau juga itu satu-satunya kayaknya dulu itu. Saat itu. Satu. Tapi kemudian ada follower juga ya? Iya. Kita mie itu menjanjikan gitu. Mie itu menjanjikan. Sebelumnya mie itu kan 2015 kita buka. 2015 kita buka. Berjalan 2 tahun. Awal 2016 itu belajar properti. Lalu kita coba untuk aplikasikan bisnis properti, akhirnya mie-nya itu kita off-kan. Yang jelas itu mie-nya itu dibuat sendiri, bukan mie pabrikan dalam arti kemasan. Kemudian dia dari sayur segar hijaunya itu, bukan pewarna. Kemudian bahan-bahannya juga berkualitas gitu ya. Nah itu, jadi pengertian kualitas itu. Ya, beliau mampu mengembangkan brandingnya. Branding daripada mie hijau itu kan. Betul. Dan tahu keinginan masyarakat pada saat Kebutuhan, sekarang. kebutuhan makanan yang sehat, enak, bersih. Dan luar biasa. Dan juga berbeda dari yang lain. Berbeda dari yang lain. Luar biasa. Begitu juga perumahan ya Kak Adi. Jadi setiap produk yang saya coba rilis itu kita berusaha untuk membuat pembeda
dari Mhm. produk-produk sejenis, karena kalau kita itu nggak buat pembeda, kita akan sangat sulit untuk melakukan market share gitu. Mhm. Sehingga market share kita tuh terbatas. Tapi kalau kita beda, kita cenderung akan lebih cepat untuk memenangkan market share tadi. Oke, milenial punya pertanyaan apa buat Kak Adi dan buat Pak Sam? Iya. Dia mewakili milenial nih. Iya. Oke. Hmm. Dari siapa dulu? Oh, dari Kak Adi dulu deh. Hmm. Mungkin oh ya Kak, kan banyak nih generasi muda yang ingin sekali mungkin memulai usaha. Mhm. Salah satunya ada beberapa memang dari teman-teman yang tertarik dengan dunia properti. Cuman kan banyak nih Kak, apa suka dukanya di dunia properti. Nah, Mhm. kalau dari Kakak sendiri, kira-kira kiat-kiatnya untuk menjadi seorang pengusaha itu apa sih Kak? Mhm. Jadi kalau mau masuk dunia usaha, saran kita Iya. itu jangan masuk properti dulu. Oh, Ya, terlalu berat ya Kak? apa? Kak Adi aja yang nanggung gitu ya. Bukan, Modal. bukan. Apa? Dia itu punya tekanan tuh beda, Oh iya. beda sekali. Nah, yang Baik. menarik Kak Adi kan memulai di usia muda nih. Heeh. Kiat ini untuk generasi muda Iya. nih. Untuk generasi Oke. muda. Jadi Kak Adi memulai masih muda dan Hmm, sukses, tapi hmm. Kak Adi nggak menyarankan, berarti berat banget ya? Ya kalau properti itu kita sarankan untuk bukan untuk bisnis awal, jangan, Baik. Oke. jangan, karena resikonya tinggi, Iya. resikonya tinggi. Mhm. Resikonya. Ini terus harus belajar betul dengan praktisi. Ya. Oh. Berarti Jangan sebelum itu harus ada pegangan yang harus lain ya Kak? harus belajar dengan praktisi Baik. karena resikonya tinggi sekali. Iya. Kehilangan uang juga bisa lumayan. Oh. Tapi emang kalau sekedar memulai Kak Adi juga bukan bermula dari properti sih, Bukan, bukan sih. bukan. Betul juga, cuma di usia muda gitu. Iya, kalau Mhm. bisnis apa sih yang cocok dengan Mhm. anak muda? Sebenarnya hari ini di zaman ini bisnis itu jauh lebih berkembang. Polanya jauh lebih variannya itu jauh lebih banyak, sehingga harusnya anak muda itu lebih banyak opsi untuk masuk di dunia usaha. Tidak harus jadi produsen, bisa juga jadi reseller. Oh, oke. Gitu. Terus bagaimana cara mulainya? Sederhana aja. Sederhananya begini. Ya kita pakai cerita aja ya. Cerita real. Jadi di sebuah buku saya baca, anak ini cuman punya satu kebiasaan gitu. Nah, kebiasaan inilah yang akhirnya dia geluti untuk dijadikan menjual. Apa itu? Dia cuma bisa buat kue. Oh. Bagaimana dia menjual? Dia taruh saja di depan rumah. Iya. Awalnya itu cuma free, silakan mengambil kue ini. Nah, ketika orang jalan ngambil free, kok enak gitu. Iya. Pas enak, dan itu sering dia taruh makanan ini gratis, silakan ambil aja gitu. Gratis. Nah, setiap orang yang sering jalan itu ambil enak-enak. Nah, pas tidak ada, dia tanya ke rumah itu. Berarti bisa dibilang itu sebagai kayak testy ya Kak? Iya. Oh, oke. Dia tanya, gimana saya bisa dapatkan kue ini? Iya. Nah, saya mau beli deh kalau begini rasanya. Akhirnya itu dijual. Ya, jadi cerita sukses story ya. Akhirnya dia jadi bisa buka outlet karena enak tadi kuenya. Ya, jadi besar lah begitu. Baik. Gitu. Oke, kamu mau naruh apa di depan rumah? Apa ya kira-kira ya Bu ya? Banyak sebenarnya bisa ditaruh, semoga bisa jadi peluang nantinya ya Ibu. Jadi harus kreatif dan inovatif ya. Iya. Jadi usaha itu nggak harus nggak harus besar gitu, harus buka toko, tidak. Oh, jadi kecil-kecilan dulu ya Sederhana Kak? aja. Oke. Kita bisa buka tutup dulu nggak jadi masalah. Namanya Iya. juga lagi belajar. Iya. Gitu. Kuncinya, ini kan bicara kunci sukses tuh, kiat sukses. Iya. Kuncinya snowball gitu, kan kayak bola salju tuh kalau Kak Adi itu dari Mm-mm. setuju lah ya, bener ya Pak Sam, Iya. kali dari kecil gitu, dari yang realistis gitu. Tapi bahwa itu terus membesar, sebenarnya kuncinya di mana sih Kak Adi? Nah, ini yang saya juga mau bilang kunci juga bingung gitu, karena ini kayak takdir berjalan begitu, gitu. Kayak takdir berjalan Iya. begitu. Cuman kalau saya pribadi ya, ini kan setiap pengusaha itu beda, Oke. beda success story-nya pasti beda. Karena beban penderitaan dan lain sebagainya pasti beda-beda. Cuman yang membuat saya itu comfort itu nyaman dengan dunia usaha itu adalah kita punya hubungan yang khusus dengan Tuhan.
Sehingga kalau ada masalah itu kita nggak bersandar dengan uang, kita nggak bersandar dengan PT kita nggak bersandar dengan orang tua ya, kita nggak bersandar dengan siapapun, cukup sudah Allah saja. Nah, bicara soal bersandar nih, Nah, Ki, saya punya quote nih, Pak. Jika tidak ada bahu untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud gitu. Iya. Benar, benar. Jadi dibilang kunci sukses saya ya tadi, karena ketika ada masalah itu kita mau cerita sama teman jadi gosip, Iya, benar. cerita sama musuh jadi bahan untuk kritik kita. Terus bagaimana dong? Ya sudah, kita punya Tuhan, kita bicara dengan dia dengan sholat itu supaya masalah ini saya ini nyamannya gimana gitu. Dan ketika saya baca beberapa buku gitu dan dengar orang-orang besar itu bicara, ternyata benar ya. Orang-orang kita ya semua ya, bisa selamat dengan masalah yang besar itu bukan karena kita hebat. Bukan. Tapi karena Tuhan kita yang hebat. Iya betul. Cuman ada hal yang kita tanpa sadari ternyata begini loh gitu. Ternyata kalau kita semua ini bisa selamat dengan kondisi kita yang menekan itu, salah satu hal yang kita lalui adalah kita akhirnya itu bisa menerima. Bisa menerima keadaan itu. Walaupun kita nggak bisa menebak endingnya ya. Iya. Cuma kalau kita menerima, masalah itu pun akan selesai. Walaupun penyelesaian itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita, tapi kalau kita bisa menerima, selesai masalah itu. Bukan karena kita hebat, bukan. Ada jalan dipermudah ya. Iya, maksudnya kita tuh, oh ternyata masalah itu begini aja. Gitu. Harus dijelaskan nih. Ada sociopreneur, ada spiritual planner nih kayaknya. Nah, gimana ceritanya? Gimana tuh dijelaskannya? Ya, jadi betul apa yang disampaikan oleh Kak Adi, itu luar biasa ya. Tadi saya katakan dari awal bahwa tingkat spiritual beliau ya mensinergikan dengan bakat ya skill yang dimiliki dan kemauan yang keras. Itulah yang menjadikan beliau menjadi sesuatu entrepreneur yang berhasil. Ya, ditambah lagi dengan jiwa leadership-nya yang luar biasa. Nah, jadi itu tidak bisa diremehkan dalam dunia usaha, itu harus memiliki jiwa leadership yang luar biasa. Tanpa memiliki leadership yang luar biasa juga dia tidak akan mampu manage. Dan beliau mampu manage itu. Karena tadi memiliki jiwa leadership yang luar biasa dan dia mampu juga memberikan apa namanya tadi inovasi yang luar biasa, pengembangan dan menjaga mutu itu tidak mudah menjaga mutu. Contoh ya, saya ada langganan ayam bakar 7 saudara katakan. Ya. Itu awalnya enak. Ya, beberapa tahun yang lalu. Ketika berganti generasi itu berubah, namanya sama tapi berubah rasanya. Itu juga tidak bisa mengurangi mutu. Sehingga saya tidak lagi, padahal memang enak, tapi karena sudah lain tangan dan tidak ada lagi perkaderan, entah kenapa mutunya beda. Nah, tadi menjaga mutu juga. Nah, soal menjaga mutu nih dan sustainabilitas usaha, banyak bisnis-bisnis dunia dan bisnis di kita juga yang bertahan puluhan bahkan ratusan tahun. Kayak Faber-Castell itu berapa? 300 tahun kalau nggak salah ya. Nah, Kak Adi pernah nggak sih punya tekad bisnis saya ini harus sustainable untuk sekian generasi, puluhan bahkan ratusan tahun gitu? Atau enggak sepenting itulah bagi Kak Adi gitu? Kalau saya pribadi kayaknya enggak. Enggak ya? Enggak. Oke. Karena masing-masing kita kan punya rezeki gitu. Sehingga saya tidak mau memonopoli rezeki itu. Oke. Nah, ini cerita dengan Kak Adi ini seru banget, banyak yang nggak bisa ditebaknya nih. Kalau unsur spiritualitas sudah bicara, memang bahasanya harus bahasa spiritualitas juga. Iya, harusnya mendatangkan ustadz. Nah, salah narasumber ya, bukan dosen kewirausahaan, tapi Eki ini mengajar kemuhammadiyaan, keislaman ya. Maksudnya di SMP gitu kan, Ki. Ya, jadi begini, dalam kewirausahaan itu sangat penting. Kenapa penting kewirausahaan? Bukti bahwa dia penting. Di setiap prodi ya, itu pasti ada satu mata kuliah kewirausahaan. Ya, apalagi satu prodi khusus jurusan kewirausahaan itu udah pasti diajarkan dari A sampai Z. Kalau di prodi lain hanya sempalannya saja, ya garis besar saja. Betapa pentingnya
kewirausahaan ini diterapkan pada setiap orang, karena memang pada lahirnya, begitu manusia lahir dia sudah mulai belajar dagang, ya Oh kan. gitu. Ya contohnya, Mmm. ya kan, emak-emak bilang, "Aduh, nanti beli popoknya gimana ya, biar nggak mahal. Aduh, sisa adenya aja lah, sisa kakaknya saja ya." Itu udah mulai hitung-hitungan. Nah, situlah dimulai jiwa wirausaha sejak lahir sampai dia dewasa. Hanya memang kalau sudah mencapai akademisi, itu sudah disiplin ilmunya teratur. Ya, tapi tanpa kita sadari, jiwa kewirausahaan itu sudah ada pada diri kita. Hanya tadi tinggal dilegitimate secara akademisi, secara keilmuan yang diajarkan di kampus-kampus. Gitu. Jadi betapa pentingnya kewirausahaan. Dan beliau mampu mendongkrak tadi, ya, menjadi suatu hal yang harus dimiliki secara khusus, dan alhamdulillah berhasil dengan dengan keyakinan spiritual yang luar biasa. Itu yang paling mahal tadi, spiritual tadi. Ya, betapa yakin sehebat-hebatnya orang ya dalam dunia bisnis maupun kewirausahaan, tanpa adanya spiritual yang menggebu di hati, ya sulit untuk berhasil. Rata-rata walaupun dia dari luar seperti McDonald, Colonel Fried Sanders, Chicken, itu baik. semua mereka tidak lari namanya spiritual. Sesuai dengan kepercayaannya, seperti itu. Jadi penting sekali spiritual ditanamkan di hati. Ya, demikian. Oke, tapi bicara kesuksesan, saya jadi ingin bicara kegagalan nih Kak Adi. Sebenarnya Kak Adi pernah gagal nggak sih dalam bisnis, dan Kak Adi memaknai kegagalan itu gimana? Jelas ada ya Bu ya, pasti ada ya. Karena memang kan itu satu paket ya. Kalau kita mau berhasil, pasti ada harga yang harus kita bayar. Dan itu jadi bahan kita untuk mengevaluasi ketika kita mau lanjut lagi. Gagal itu kan kalau kita berhenti. Kalau kita lanjut kan itu proses belajar. Jadi kalau kita masih lanjut, saya pikir itu bukan gagal, tapi proses belajar. Misalnya ya produk nggak laku, terus satu usaha tutup, itu kan semua kalau kita berhenti ya itu gagal. Tapi kalau kita itu masih lanjut, itu proses belajar. Kita masih proses bertumbuh. Kalau gagal ya sudah, mau bagaimana lagi. Jadi tidak ada kata gagal dong, dengan kata Tidak lain. Dengan Tidak kata ada, lain ya. cuman ya tadi kalau kita berhenti, ya itu gagal. Tapi kalau kita lanjut terus berada di situ, itu proses belajar. Saya anggap itu bahan untuk kita bertumbuh, begitu. Baik Ibu, ternyata menyadari potensi sedari muda itu sangat-sangat penting ya Ibu ya. Seperti yang tadi Bapak bilang bahwa kita harus kita sudah ditanamkan ternyata jiwa wirausaha sedari kecil, cuman dari kita sajanya kapan ingin mendongkrak potensi itu. Iya. Dan tadi Pak Syam bicara leadership tuh. Nah, Kak Adi memaknai leadership kayak gimana? Sepakat nggak bahwa leadership itu penting, dan makna leadership bagi Kak Adi kayak gimana? Jelas itu penting karena dia menjadi salah satu skill yang harus dimiliki oleh entrepreneur dalam mengembangkan ide-idenya. Kak Adi mempraktikkan leadership dalam bisnis Kak Adi kayak gimana? Jelas kita kan dalam bisnis itu kan nggak bisa sendiri. Iya, kita butuh orang banyak. Misalnya kayak properti. Properti itu ada 50 orang. Itu bagaimana mengelolanya? Bagaimana mengelolanya? Ada 50 kepala yang harus kita ramu lah, dalam artian kita harus bisa bicara dari hati ke hati gitu. Terus bagaimana cara leadership? Ya kalau diteorikan panjang gitu. Ya intinya adalah kepemimpinan itu penting dalam mengelola bisnis. Kalau kita nggak punya skill, nggak punya kemampuan di dalam leadership, itu agak sulit mengembangkan dunia usaha itu. Agak sulit. Terus bagaimana supaya kita mengembangkan skill itu? Ada banyak cara. Kita bisa belajar via buku, kita bisa belajar melalui pelatihan. Setelah itu praktek di dunia usaha. Karena dunia usaha itu semua itu pasti kita pakai. Ilmu komunikasi kita pakai, ilmu influencer atau mempengaruhi kita itu kita pakai, ilmu manajemen itu kita pakai, visioner itu kita pakai.
Dan yang paling penting dari semua itu adalah ketenangan dalam proses menjalani. Oke. Kalau kita nggak tenang itu sumpek gitu. Sumpek sekali itu. Uang banyak nggak bisa tidur. Benar. Iya, serius. Saya Kak Adi ini Iya. kalau udah jam 9 tuh nggak bisa dihubungi, berarti udah tidur nyenyak Oh. bener ya? Bisa Iya, tidur berarti? bisa Oh, tidur. dibuktikan. iya, Masya maksudnya Subuh HP-nya udah nyala sebelum Ah. azan subuh. Berarti Oh. tidurnya emang pules nih. Iya. jadi di dunia usaha itu banyak kelihatan. Mungkin dia punya rumah bagus, mewah. Belum tentu dia bahagia. Serius. Karena teman-teman saya banyak yang begitu. Dia jam 12 saja masih bisa buka mata itu. Mungkin saking penatnya dunia nyatanya dia itu sampai dia tidak bisa. Ya, terlelap ya. Makanya ketenangan dalam menjalani semua itu penting. Kuncinya di situ. Nah, kalau mau tenang, mau happy dalam proses itu, nggak bisa kita tenang kalau kita nggak dekat sama yang punya memegang kolbu tadi. Kuncinya di situ. Pak Sam. Jadi leader itu juara berlari, Pak. Kecuali lari dari masalah, Pak. Betul. Lari dari masalah dan lari dari kenyataan gitu, itu jangan ya. Seperti itu. Ki, masih ada pertanyaan untuk Kak Adi atau untuk mungkin ini ya, profil tentang prodi kewirausahaan sebelum tidak terasa nih waktu kita sudah hampir berakhir 1 jam tidak terasa begitu saja berlalu, padahal masih banyak sekali ya pertanyaan. Kayaknya dengan Kak Adi ini perlu berseri kali ya Ki, karena tadinya juga motivator gitu kan. Ini baru pengenalan ini, tapi Kak Adi bilang bayarannya berapa dulu. Tapi Kak Adi bilang kan Allah yang bayar juga Ternyata kan. dunia usaha itu panjang sekali Bu ya. Oke. Nah, mungkin prodi kewirausahaan boleh dikenalin gitu kan. Ya, baik. Untuk UM Papua ini prodi kewirausahaan ini baru ya. Baru ada semester 1, 2, 3 sampai 5. Artinya baru 2 tahun ya hingga hari ini ya. Belum mencapai masuk ke tahun ketiga. Dia didirikan tanggal 6 Oktober 2020 ya. Nah, untuk lulusan atau gelar dari prodi kewirausahaan itu namanya sarjana bisnis atau tingkat tuh S.BNS. Ya, jadi misalkan Mutarsyam SBNS. Nah, seperti itu. Ya, atau sarjana bisnis. Ya, dan itu hanya ada salah satunya di tanah Papua, yaitu di UM Papua. Ya. Dan dia mengalami kemajuan sangat luar biasa. Di tahun pertama ya, kita menghasilkan mahasiswa lebih kurang ada berapa? 19 ya, 19 satu kelas. Ya, lumayan itu udah standar. Kemudian di tahun kedua ya, ada peningkatan padahal itu masa-masa pandemi. Ya, masa-masa pandemi di mana orang pikir-pikir untuk kuliah dan sebagainya. Tapi karena kegigihan dari teman-teman mempromosikan kewirausahaan ini luar biasa sampai ke pelosok-pelosok sehingga ada peningkatan menjadi lebih kurang 22 orang. Ya, mudah-mudahan di tahun ketiga kita sudah mulai rancangan alumni ya kan akan ada peningkatan. Ya, jadi program prodi merupakan salah satu program studi yang berada di Fakultas Sains Teknologi Universitas Muhammadiyah Papua, program studi sarjana kewirausahaan. Seperti itu kira-kira. Oke, dan lulusannya itu wajib nantinya punya bisnis nggak sih Pak? Oh Yang jelas, real gitu? Oh ya gitu? jelas. Ya. Itu bagian dari syarat kelulusan nggak sih? Saya ingat dulu ada salah satu entrepreneur university, oke saya sebut brand aja lah, ada dulu di Yogyakarta ya, entrepreneur university. Di wisuda kalau udah punya bisnis. Nah, kalau di kita gimana tuh? Ya memang kita sampaikan semacam penekanan. Ya, kalau bicara wajib mungkin kita belum ke arah itu. Ya, tapi penekanan-penekanan sudah ada. Ya, karena ada 6 keahlian yang kita tawarkan kepada mahasiswa untuk lulusan UM Papua untuk kewirausahaan. Jadi ada 6 prioritas ya di mana dia ketika lulus harus jadi ini. Yang pertama diharapkan alumni kewirausahaan UM Papua dia menjadi tenaga ahli dalam dunia pertanian terpadu atau sustainable agrobusiness development. Ya, diharapkan untuk ahli di situ misalkan ahli perkebunan, buah-buah langka, ya cabai langka segala macam dan kita sudah punya labnya
Ya, dan itu kita adakan praktek setiap waktu yang ditentukan oleh dosen yang bersangkutan. Ya. Kemudian yang kedua ada kita ajarkan juga dalam dunia kuliner, ya, ya kuliner dan pasca panen. Ya. Itu namanya added value. Kemudian kita juga ajarkan mereka, diharapkan ketika mereka lulus, mereka bisa menjadi seorang bergerak di dalam pariwisata atau akuturisme, ya. Jadi ya bisa jadi guide atau di Papua ini kan untuk bisnis pariwisata luar biasa. Banyak Iya. hal-hal yang bisa kita perkenalkan, ya, yang tidak kalah dengan Bali. Nah, kita ajarkan di sini. Ya, ketika mereka lulus, yuk kita bikin apakah semacam tour ya untuk memperkenalkan dunia luar ini loh Papua. Ya dalam dunia pariwisata. Nah, itu juga kita ajarkan dan diharapkan teman-teman kewirausahaan bisa bergerak ke arah itu. Ya. Kemudian kita juga mengharapkan, ya bukan mengharapkan, memang sudah diajarkan, tanamkan, yaitu yang keempat bisnis digital. Ya karena memang di era serba modern canggih seperti ini, bisnis digital itu tidak bisa dianggap remeh. Ya bahkan ojek aja itu ojek online, pesan makanan pakai online. Salah satunya seperti itu. Ya tidak bisa diremehkan dan itu mungkin beliau sebagai wirausaha tahu. Ya. Kemudian ada lagi pendidikan entrepreneur, kemudian properti kita ajarkan Pak. Ya. Bisa dong jadi dosen tamu ya? Iya bisa, kenapa tidak? Ya, karena kan Kuliah dengan praktisi. ya kenapa tidak ya? Justru itu kita harapkan ada praktisi yang bisa bergabung sini. Yuk kita sama-sama ada ilmu yang bisa kita terima di sini. Nanti kita bisa kejar sama. Mudah-mudahan. Saya senang kalau ada praktisi yang mau membimbing kami punya mahasiswa dalam pengembangan wirausahanya ke depan. Ya karena memang itu tujuan kami, melibatkan praktisi. Ya karena dia langsung di lapangan kalau praktisi kan. Sedangkan kami di kampus hanya berkisar teori. Ya ada praktek, tapi kalau praktisi langsung, oh ini loh pernah saya lakukan, akan menjadi sebuah tadi kekuatan ya, menjadi sebuah keyakinan. Oh ternyata kewirausahaan itu luar biasa. Nah begitu Bu. Oke, baik. Tidak terasa kayaknya waktu kita udah habis ya Ki ya. Nah Kak Adi kalau berseri bisa kan? Ya, Tidak luar seminggu biasa. sekali sih, sebulan sekali juga Bisa, nggak apa-apa, bisa. atau 2 bulan sekali juga nggak apa-apa ya. Kelihatannya Kak Adi kan sibuk luar biasa ya, sibuk sekali. Nah sebelum kita pamit pada Sobat UM Papua, ada mungkin semacam closing statement atau simpulan lah gitu baik dari Pak Muhtarsam maupun dari Kak Adi untuk ya para pemirsa kita Sobat UM Papua yang menyimak obrolan santai kali ini. Mungkin dari Kak Adi dulu ya Ki ya. Silakan Kak Adi. Mungkin dari saya untuk generasi muda hari ini ya, peluang yang paling besar di negara ini itu jadi entrepreneur. Nggak ada batasnya. Kalau jadi PNS ada kuotanya. Ada mau menjadi polisi ada kuotanya. Mau jadi anggota dewan ada kuotanya. Jadi kalau jadi entrepreneur, wirausaha itu nggak ada kuotanya, bebas. Nggak ada syaratnya juga. Yang penting mau. Nah kalau mau profesional bisa dilanjutkan gitu. Cuma kalau mau sekedar mencari uang, peluang besar tuh di wirausaha. Besar sekali. Besar sekali. Sangat-sangat besar. Tinggal kita mau atau tidak. Gengsi atau tidak. Kalau gengsi, berat. Tapi kalau nggak gengsi, ini peluang besar sekali. Nggak perlu nyogok, nggak perlu modal besar. Yang penting mau dulu. Mau, nanti peluangnya tuh terlihat. Insya Allah begitu. Oke. Pak Muhtarsam mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai simpulan buat pemirsa kita? Ya baik, untuk pemirsa ngobrol santai ya ada 3 hal yang perlu dilakukan sebagai calon wirausahawan secara profesional maupun tidak profesional. Yang pertama adalah lakukan sesuatu hal yang kecil-kecil dulu. Ya. Kemudian yang kedua ya memulai. Ya, memulai. Jadi jangan cuma melakukan yang kecil tapi langsung yang kedua memulai. Yang ketiga kapan toh? Sekarang. Is now. Nah, itu. Dan tidak rugi kita masuk ke dalam dunia wirausaha. Tidak rugi.
Tidak ada ruginya, apalagi masih muda. Ya, untuk kaum muda, kaum milenial, saatnya anak muda tunjukkan bahwa kita kita bisa berhasil kalau benar-benar kita, tekuni segala sesuatu, tekuni. Jadi jangan hanya di setengah hati tapi tekuni. Jangan takut gagal, gagal itu biasa. Ya, anggap tadi sampaikan bahwa gagal itu adalah hal bisa dijadikan suatu pelajaran, tapi gagal itu artinya tanda-tanda keberhasilan yang tertunda. Ya, terakhir ya, di mana tempatnya kita bisa belajar salah satunya adalah di UM Papua, Universitas Muhammadiyah Papua. Di situlah tempatnya orang-orang siap mendidik kaum muda untuk menjadi seorang wirausaha dan entrepreneur di masa yang akan datang. Terima kasih. Dosennya keren kan, apalagi nanti ada Kak Adi sebagai dosen praktisi ya. Wah, ini bakalan banyak yang daftar nih tahun ini. Amin, iya. Baik, Sobat UM Papua, dimanapun Anda tengah menyimak obrolan santai saat ini, tanpa terasa waktu 1 jam sudah berakhir ya Ki ya. Dan saatnya kita pamit, sebelum pamit kita ucapkan terima kasih ya buat narasumber kita, luar biasa. Di tengah-tengah kesibukan, begitupun dengan Pak Syam ya Bu, yang di tengah-tengah kesibukan kegiatan maupun sebagai dosen, tapi masih bisa hadir di sini untuk sharing-sharing bersama teman-teman Sobat UM Papua gitu. Mudah-mudahan bermanfaat, barokah dan menjadi amal ibadah ya buat Kak Adi sebagai narasumber dan juga Pak Muhtar Syam tentu saja. Dan Sobat UM Papua, tadi bisa kita simak dari para narasumber yang ada bahwa luar biasa, wirausaha ini adalah sebuah peluang yang nyaris tanpa batas. Kapanpun, dimanapun, dan siapapun dengan keuntungan yang unlimited. Bahkan disampaikan tadi oleh Kak Adi ya. Dan UM Papua punya satu peluang untuk Anda yang mungkin tertarik untuk kemudian secara teratur mempelajari dan pada akhirnya praktek sebagai wirausaha untuk bergabung sebagai mahasiswa pada prodi ilmu kewirausahaan. Kita juga mencatat terutama ternyata spiritualitas merupakan hal yang luar biasa, kedekatan dengan Yang Maha Kuasa dalam segala aspek kehidupan kita termasuk dalam berbisnis adalah kunci nomor 1 dan segala-galanya untuk kesuksesan dalam hidup kita termasuk dalam berwirausaha. Dan sekali lagi terima kasih untuk Kak Adi dan Pak Syam, juga Eki yang udah nemenin saya. Saatnya kita pamit. Jangan lupa untuk like, subscribe juga, komen juga gitu ya. Dan share UM Papua Channel ya. Ada obrolan santai dan sebagainya, ada banyak program kita. Dan tentunya tim akan lebih semangat kalau Anda like, comment, share, subscribe untuk membuat konten-konten menarik lainnya melalui UM Papua Channel. Dan akhirnya saya Dewi Anggraini dan saya Reski Arianti Syarmi. Ya, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa lagi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.